4. Baris dulu. Baris dulu. Oke, Assalamualaikum, selamat siang teman-teman siang semuanya. Oke, untuk yang namanya belum diganti sesuai format, boleh diganti formatnya dulu ya, jadi instansi underscore nama. Oke. Siang hari ini, perkenalkan dulu nama saya Zahra selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara di sesi 2 Career Coaching pada hari ini. Oke, pastinya di siang hari ini akan lebih seru lagi materinya karena ini mengenai CV yang pastinya teman-teman juga udah nggak asing lagi nih tentang CV itu apa. Oke. Nah, di sini juga saya akan dibantu oleh rekan saya sebagai moderator. Halo, Teh Putri sudah ada di tempat? Halo Zahra, sudah. Oke. Oke. Gimana nih Teh? Apa kabarnya baik? Alhamdulillah baik. Semuanya gimana? Kamu kabarnya gimana siang ini? Alhamdulillah baik. Kan udah istirahat Oke. juga ya, udah makan Ya, siang, pastinya iya, harus baik. betul. Harus makin semangat meski sudah siang ya. Tapi Iya, tetap betul. harus. Apalagi mau dengerin materi habis ini yang pastinya seru juga ya. Betul. Materi hari ini mengenai CV ya, pasti menarik banget. Apalagi para job seeker butuh banget informasi gimana gitu kan mengenai CV yang Iya, baik dan benar. betul. Oke, supaya tidak usah berlama-lama lagi, saya serahkan sesi webinar ini ke Teh Putri selaku moderator. Saya persilakan waktunya. Oke, terima kasih Zahra telah mempersilahkan saya. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Balik lagi di sesi 2 bareng Putri Aisyah tentunya di materi webinar yang luar biasa. Nggak kalah dari tadi pagi, sekarang ada materi yang luar biasa mengenai Create Attractive CV. Gimana sih caranya buat CV yang emang bikin yang atraktif. Nanti bakalan ada kita ngobrol bareng Teh Ratna Endah Pratiwi yang akan ngebahas gimana caranya buat CV yang emang menarik. Oke, sebelum itu izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri hari ini. Oke. Baik. Ratna Endah Pratiwi. Beliau merupakan Human Resource Officer at IKEA. Okay, experience within your human resources, skilled in recruiting, onboarding, employer branding, coaching, administrative expert, compensation and benefits management, and HR reporting skill. Certified in Microsoft Office Specialist Excel 2013, an excellent written and verbal communication skill, willingness to learn and always put the best effort into work. Skillnya tadi udah disebutin, ada administrative expert, conventional and benefits, recruiting, onboarding, employer branding, coaching, HR reporting, HR is HRIS knowledge, excellent written and verbal communication skill, organized and time management, analytically and driver-oriented, attention to detail, and willingness to learn. Education. Beliau merupakan lulusan Politeknik Negeri Bandung pada tahun 2016 sampai dengan 2020, yakni di D4, Business Administration. Dengan GPA
3,70, professional experience. Beliau merupakan Human Resource Officer IKEA Indonesia full time pada tahun 2001, dari Januari 2001 sampai dengan sekarang. Dan beliau juga merupakan pernah berpengalaman di Human Research Intern di PT Pembangkitan Jawa Bali untuk Pembangkitan Cinta PLN Group, conducted employee engagement research to 105 millennial employees in the company pada tahun 2020 Januari sampai dengan Juli. Colleague life experience, PPA scholarship program pada tahun 2016 sampai dengan 2018. Third most outstanding student Politeknik Negeri Bandung pada tahun 2018. Student representative of the fourth batch of Southeast Asian Technical and Vocational Education Training Exchange Program at Politeknik Sultan Azlan Shah Malaysia in 2018 atau 2018. The fourth runner-up Business Presentation Skill Competition keempat Politeknik throughout Indonesia in 2019. Paper presenter on online industrial research and workshop national seminar 2020. Head of speech division at Foreign and Local Language Society at Politeknik Negeri Bandung pada tahun 2018. Project leader Akar Petik Organik Vegetable Online Shop God Ristek Dikti Indonesia Student Business Competition Finding Program. Project leader pada tahun 2019 dari bulan Juni sampai dengan Desember. Home Filler Family Filling System God Program Kreativitas Mahasiswa Karsa Cipta Funding Program. Project Manager pada tahun 2017 periode Maret sampai September Smart KP. Ray Silver Medal of the 4th International Younger Inventor Award Indonesia and Innovation Promotion Association pada tahun 2017. Business Development, Build App Online Builder or Ordering Application, Interpreted Business and Model at Singapore International Foundation Young Social Entrepreneur Pitching Program 2017. Itulah dia CV ya, kurikulum kita dari pemateri kita hari ini yang luar biasa, bisnisnya, pengalaman bisnisnya luar biasa, tapi kita sekarang bukan bahas bisnis kayaknya, kita bahas CV. Wow, menarik ya. Langsung aja karena beliau sudah hadir di room ini, kita sapa langsung. Halo, selamat siang Teh Ratna. Halo Putri. Oke. Ya. Halo, apa kabar? Baik, gimana kabarnya Teh? Siang ini sehat, alhamdulillah ya. Hari ini kita akan Teteh akan bawain create attractive CV ya. Ya, itu benar banget. Oke. Barangkali nanti teman-teman di sesi akhir ada question and answer atau tanya jawab, boleh ditanyain ke Teh Ratna, nanti ke expertnya nanti dijawab pastinya ya. Oke, nggak lama-lama lagi, kita langsung aja ke webinar hari ini mengenai Create Attractive CV oleh Ratna Endah Pratiwi. Kepada waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, thank you Putri dan Zahra tadi ya. Ini saya izin share screen dulu ya untuk materinya. Well, sebentar. Oke, materinya udah muncul teman-teman? Oke, materinya udah muncul? Sudah Kak. Oke, ya selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar? Hopefully kalian semua baik-baik aja ya, karena in this pandemic era lah, kita pengennya teman-teman semuanya sehat selalu, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatannya, karena masih banyak banget hal-hal yang teman-teman bisa lakuin kalau teman-teman sehat gitu ya. Nah, materi siang kali ini, siang-siang gini kita bahas CV nih. Sebenarnya kita nggak akan bedah CV banget ya. Tadi CV saya sudah dibedah nih sama Teh Putri ini. Sekarang kita lebih ke sharing session aja. I'm not the expert, tapi mungkin kita bisa sharing aja nih pengalaman saya sebagai job seeker setahun ke belakang kali ya.
perkenalan dulu sedikit, tadi udah dikenalin juga, saya Ratna Indah Pratiwi, saya lulusan Polban D4 Administrasi Bisnis 2020 kemarin. Mungkin teman-teman sekarang nih saya appreciate banget sih sama teman-teman, besok wisuda ya teman-teman ya, yang lulus ya. Ya, selamat nih buat teman-teman yang udah menempuh pendidikannya, terus udah melampaui 3 atau 4 tahun ini dengan great job banget nih, udah akhirnya lulus juga, besok hari yang ditunggu-tunggu datang, walaupun online nggak apa-apa, saya juga dulu online wisudanya, sedih, senang ada, tapi experience-nya beda banget lah kalau online gitu. Dan saya appreciate juga sih teman-teman di sini yang baru aja wisudanya tuh besok, tapi sekarang udah semangat banget nih ikutin job seminar kayak gini. Jadi ingat dulu saya juga pas lulus, saya itu lulus di Agustus, sidangnya tuh selesainya di Agustus, terus mulai H+1 tuh udah mulai gatel, pengen bikin CV, pengen nyari-nyari kerja, ikut job seminar kayak teman-teman kayak gini tuh benar-benar ngulang memori tahun kemarin sih sebagai job seeker. Dan keren banget lah teman-teman yang udah semangat. Semoga nanti teman-teman bisa dapetin pekerjaan yang kalian mau. Oke, kalau teman-teman baru graduate nih, saya sekarang malah jadi maba lagi nih. Sekarang saya sambil kuliah, sambil kerja juga. Saya ambil magister di ITB, di Magister Business Administration. Terus juga sambil kuliah, sambil kerja, saya di IKEA. Mungkin teman-teman yang sering ke IKEA Kota Baru Parahyangan, mungkin kalau weekend karena back office tuh sering turun nih, waktu weekend bisa ketemu, sapa-sapa aja. Terus juga teman-teman bisa connect saya dengan di LinkedIn nanti, bisa diskusi, nanya-nanya, feel free to ask apapun. Insya Allah saya jawab kalau sesempatnya saya jawab. Gitu. Dan saya experience-nya di HR officer. Saat ini saya lebih banyak ke administrative expert, terus juga recruiting, onboarding, terus juga lebih ngurusin HR reporting skill sih, karena IKEA kan sekarang baru buka nih di Kota Baru, jadi lebih banyak ke arah sana gitu. Oke, itu sedikit perkenalan dari saya. Wait. Oke, yang akan kita bahas sekarang itu lebih sharingnya itu tentang recruitment and selection, terus juga saya akan kasih CV writing tips yang pernah saya lakukan setahun sebelakang ketika menjadi job seeker, juga sedikit lah interview preparation. Kalau mungkin besok kan teman-teman ya, atau besok atau kemarin ya, udah bahas tentang interview preparation, ini sedikit aja yang akan saya sharing hal-hal yang pernah saya dapetin waktu ngelamar kemarin-kemarin itu. Oke, langsung aja nih kita. Oke, teman-teman sekarang nih kan baru lulus nih ya, baru lulus, terus apa sih Kak yang harus dilakuin untuk fresh graduate yang baru lulus? Tentunya teman-teman nanti akan ikut namanya proses recruitment and selection. Itu 2 proses yang saling berkaitan, di mana nanti hiring manager kalian tuh akan rekrut kalian, akan kita cari nih potensial candidate di recruitment proses itu. Apakah kalian itu berpotensi, apalagi fresh graduate entry level, itu yang kita cari adalah potensial candidate-nya. Setelah itu kita identify nih yang potensial candidate ini berdasarkan dengan knowledge-nya, skill-nya, behavior-nya, itu kita seleksi mana sih dari potensial candidate itu yang terbaik. Nah, teman-teman, pertanyaannya adalah dari di mana aja sih kita bisa tahu lamar kerjaan tuh di mana aja gitu. Jadi sekarang itu udah banyak banget ya teman-teman untuk melamar kerja tuh, mulai dari misalnya teman-teman magang, terus direferensikan sama pembimbingnya atau direferensikan sama dosennya, itu bisa juga karena referrals. Terus juga company career website, teman-teman sering deh kunjungin website-website misalnya BUMN atau website-website company, itu mereka biasanya buka tuh vacancy-vacancy, keep update di situ. Terus juga ada di job boards, misalnya Jobstreet, atau banyak platform-platform sekarang yang buka tentang vacancy kayak Instagram, banyak banget yang sekarang Infolocker Bandung, bisa ikutin Telegramnya juga bisa yang kayak gitu-gitu. Terus pantengin aja, insya Allah dari sekian proses yang kalian liatin pantangan tiap hari itu pasti ada aja yang nyangkut ke kalian gitu. Kalau sekarang sih mungkin walk-in interview udah jarang ya, karena sekarang semua serba online nih, semua interview, selection, itu rekrutmen tuh semua serba online sekarang. Jadi kalau untuk walk-in interview itu udah jarang banget.
job career fair kayak virtual career expo ini juga online kan akhirnya. Nah itu juga sekarang sih ini beberapa external recruiting sources yang bisa teman-teman ikutin gitu. Oke. Terus apa sih yang kita cari sebagai hiring manager atau talent acquisition? Apa sih yang kita cari untuk potential candidate? Itu ini ada 4S talent nih, teman-teman harus tahu nih. 4S talent yang dicari hiring manager belakang ini. Pertama itu adanya ability, tentunya pastinya kemampuan teman-teman nih dari 3 tahun, 4 tahun udah kuliah nih, banyak hard skill, soft skill yang udah dipelajarin, ability-nya ini mampu nggak nih, sesuai nggak sama vacancy atau job yang akan di-apply nanti. Kemudian ambition. Nah, ambition ini penting banget, apalagi teman-teman yang fresh graduate, entry level, pasti nggak akan mungkin dituntut yang harus pengalaman 5 tahun, 4 tahun. Itu mungkin yang udah nanti ya, yang associate. Kalau yang entry level nih, kita lebih banyak lihat ambition-nya, passionate-nya kalian di mana gitu. Ada kemampuan kalian, dorongan kalian untuk bisa berpotensi lah di satu bagian job career yang kalian apply kayak gitu. Terus kalian juga harus agile, apalagi nih pandemic nih. Percaya banget lah teman-teman yang sekarang online itu agility-nya bagus banget karena kita harus bertahan dan adapt sama apapun yang berbau online yang dari tadinya itu kita datang langsung, belajar langsung, semua harus online dan kita harus adaptasi itu cepat banget. Agility-nya di dunia kerja juga dibutuhin banget gitu. Gimana kalian adaptasi dengan perubahan suasana kerja dan sebagainya. Terus juga achievement, kita lihat potensial candidate itu punya pola untuk berprestasi. Bisa dilihat dari mana? Dari background kita dulu aktif mungkin di organisasi atau kita ikut project-project. Itu juga bisa jadi penentu teman-teman nanti lolos gitu CV-nya kayak gitu. Di samping itu ada ACE lainnya misalnya attitude, adaptability, itu juga bisa. Intinya teman-teman sekarang harus lihat explore diri kalian sendiri, udah ada di posisi mana nih atau udah punya keempatnya nggak nih gitu nih. Waktunya sekarang teman-teman untuk coba remind ke diri sendiri untuk cari nih ke S-talent ini di diri kalian. Gitu. Semoga saya nggak kecepatan ya meneranginnya. Feel free kalau misalnya saya kecepatan bisa raise hand aja biar saya tahu kalau saya kecepatan atau enggak gitu. Oke, sekarang kita let's check out our CVs. Nih gaya banget ya bilangnya check out our CV, kayak bedah CV. Padahal kita cuma sharing aja nih CV-CV yang ada dan bakal kita share sekarang. Oke, mungkin teman-teman untuk buat CV ini kita nanti kayak gimana sih, apply kemana gitu ya, buat CV itu di mana? Sebenarnya kalau teman-teman perhatiin nih, kalau teman-teman apply langsung ke namanya company-nya misalnya ke website-nya nih, open vacancy, itu biasanya mereka banyak banget yang udah langsung bisa ngisi dari situ. Nanti di dalamnya ada upload CV lagi. Nah, itu bisa aja sih kayak BUMN, Paragon, Bank Indonesia, itu mereka udah punya platform sendiri yang kalian bisa langsung isi. Nanti itu outputnya akan jadi CV kalian sesuai standar formatnya mereka. Kayak gitu. Terus CV juga bisa dibentuk dari LinkedIn nih teman-teman. Ini LinkedIn itu professional platform yang dibuka untuk orang-orang yang profesional kerja nih untuk ya bisa cari kerja, bisa cari komunitas, bisa cari kenalan-kenalan profesional itu di LinkedIn. Terus juga ada ATS friendly nih teman-teman, kalau misalnya tahu ATS friendly, applicant tracking system, gimana biar si CV kalian tuh terbaca oleh sistem. Itu juga sekarang lagi booming banget nih ATS friendly. Terus juga ada CV kekinian yang mana sifatnya mungkin kita lihat tuh estetik gitu. CV-nya keren banget nih, estetik banget kayak portofolio gitu loh. Nah, itu juga nanti kita bahas. Terus terakhir ada CV video nih. Ini one of apa ya, yang menarik buat saya karena ini benar-benar ya powerful lah di CV video. Nanti saya jelasin. Oke, kita masuk ke pertama. Wait, oke. LinkedIn. Tadi kan kita udah bahas ya company. Kalau company website ya macam-macam sih tadi ya. Dari website-nya kita udah lihat aja, nanti kalian bisa approach ke website masing-masing company yang mau kalian coba apply. Nah, kalau ini LinkedIn nih, teman-teman udah pada punya LinkedIn belum nih yang baru lulus nih ya?
harus punya ya, kalau bisa harus punya banget, karena ini benar-benar kayak istilahnya mungkin personal branding kalian nih, jendela awal kalian di dunia profesional itu harus punya LinkedIn gitu ya. Di LinkedIn ini teman-teman bisa masukin experience, terus teman-teman tahu misalnya magang di mana, education-nya di mana, itu udah kelihatan banget dengan sekali scroll gitu ya, kita tahu, oh orang ini kuliahnya di sini, magangnya di sini, pernah kerja di sini, punya prestasi apa, misalnya kegiatannya apa, terus license and certification-nya apa, dan lain-lain kayak gitu. Volunteering dan mungkin teman-teman yang aktif di BEM atau organisasi-organisasi bisa banget dimasukin ke LinkedIn. Jadi di LinkedIn itu dengan sekali scrolling kalian bisa lihat orang kenal gitu, oh dia tuh kayak gini, dia kayak gini, kayak gitu sih. Jadi teman-teman pastiin punya LinkedIn karena ini salah satu personal branding yang bisa kalian coba untuk mulai ada di professional networking gitu. Nah, tapi lucunya pasti semua orang bakal insecure dengan LinkedIn gitu. Aduh, gimana dong? Saya tuh bingung masukin apa nih ke LinkedIn ya. Saya tuh kayak kaleng kongwon yang isinya rangginang nggak tahu masukin apa gitu ya. Jadi misalnya saya lulus tapi nggak tahu masukin apa nih. Misalnya organisasi apa gitu. Semua pasti insecure. Saya juga dulu insecure banget pas bikin LinkedIn, nggak tahu mau masukin apa, kayak lihat LinkedIn orang-orang tuh ya, misalnya pagi-pagi nih saya buka LinkedIn, pagi-pagi nih scrolling, udah langsung bete. Kayak lihat orang tuh, ini orang kok hebat banget ya, ini orang hebat banget kok, saya nggak tahu mau masukin apa gitu. Sampai akhirnya saya lihat, saya perhatiin orang-orang, oh mereka masukin education, mereka masukin kegiatan-kegiatan di kuliah, apapun itu, international exposure, national exposure, bahkan organisasi exposure di lokal kampus juga bisa dimasukin gitu. Dan itu mulai sih saya bangun dari nol LinkedIn, dari yang awalnya followernya 1 sampai sekarang 500 plus. Teman-teman pasti bisa lah koneksi dengan orang-orang lain banyak banget. Di LinkedIn itu hiring manager yang aktif di LinkedIn, salah satunya saya juga di reach out sama manajer saya dulu tuh di LinkedIn. Makanya saya bilang LinkedIn itu powerful karena dari LinkedIn saya bisa terima di IKEA gitu sekarang. Itu sih sedikit cerita aja tentang saya dengan LinkedIn. Jadi teman-teman nanti kalau udah punya LinkedIn, get connect with me biar saya bisa lihat, oh ini teman-teman di Virtual Expo Karir Polban nih yang connect sama saya nih udah pada punya LinkedIn, keren-keren. Itu bisa juga nih teman-teman. Jadi jangan insecure, nggak apa-apa, mulai dari nol semuanya, kalian masukin exposure kalian, apapun di LinkedIn itu. Gitu. Itu tentang LinkedIn. Dan sekarang kita masuk nih, ada ATS friendly, ada CV kekinian. Nih sebenarnya dua-duanya itu nggak salah sebetulnya sih. Ini bisa di-combine. Dua-duanya bisa di-combine. ATS ini kan ada karena dulunya nggak mungkin dong dari ribuan CV yang masuk diliatin sama hiring manajernya, kan itu nggak mungkin banget kan. Sekarang dibikin suatu sistem ATS, applicant tracking system, supaya CV kita itu bisa ada di top positionnya dari yang lain gitu, biar memudahkan hiring manager juga. Tapi juga jangan salah nih, kayak IKEA waktu itu, khususnya IKEA Kota Baru Parahyangan, itu ada 20.000 CV yang masuk. Kita pakai ATS friendly, tapi tetap kita juga ngeliatin tuh CV-CV yang masuk gitu, karena kita nggak mau orang nggak lolos hanya karena dari CV-nya, kita mau lihat hal-hal lainnya, karena CV itu kan hanya blueprint kita aja kan, kita belum lihat nih potensial dia di dalamnya itu seperti apa. Tapi at the first pasti kita lihat CV. Dan menariknya dulu hiring manager saya tuh bahkan bisa lihat CV dalam kecepatan 12,5 detik, itu bisa langsung oke, lolos, oke, enggak gitu. 12,5 detik dari 20.000 pelamar yang masuk gitu. Jadi pastikan teman-teman bisa bersaing gitu dari 12,5 detik first impression-nya hiring manager gitu. Tapi apa sih si CV friendly, ATS friendly ini? Ini mungkin teman-teman pernah lihat di LinkedIn dia viral, di Twitter sempat viral. Ini ada CV dari Jonathan Javier, dia bikin ATS friendly formula lah intinya. Nah, teman-teman lihat kan kalau ATS friendly ini dia lebih clean, dia isinya wording aja, dia no picture, dia isinya bullet points. Dia bilang sih kalau misalnya CV ATS friendly ini yang warna merah tuh action verbs. Jadi teman-teman masukin
kata-kata kerja lah, action verbs. If it's in a current position, you can put as present and if past. Jadi bisa jadi present, bisa past. Misalnya nih, kayak research, develop, create gitu. Itu bisa teman-teman sesuaikan dengan bidang teman-teman masing-masing. Terus juga ada warna orange, itu hard skill. Nah, ini hard skill, transferable skill, teman-teman yang skill-skill teman-teman yang bisa dilakuin. Contohnya dia masukin go to market, training materials and operational workflow, Excel and PowerPoint. Mungkin teman-teman teknik bisa misalnya AutoCAD atau apapun lah, hard skill yang teman-teman bisa. Percaya deh kalau orang di Polba ini pasti hard skill-nya banyak banget karena kita memang dituntut untuk bisa dan difasilitasi untuk harus bisa gitu ya di hard skill-nya itu. Hard skill penting banget. Udah gitu, kita punya hard skill. Kita harus yang warna biru nih, science, impact statement. Nah, kita kasih nih impact statement yang kita bisa lakuin. Misalnya kayak di sini contohnya increasing customer operation satisfaction rating. Terus customer inquiries weekly through. Jadi suatu statement kegiatan apa sih impact yang udah kalian lakukan dengan suatu project misalnya. Nah, impact statement-nya itu teman-teman harus juga barengin sama si impact matrix. Impact matrix nih kayak misalnya kalian tadi bisa increase customer satisfaction by 11% misalnya. Terus kalian bisa reach kalau misalnya anak KOL gitu ya, anak marketing, reach bla 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 followers misalnya kayak gitu-gitu. Anak-anak teknik juga bisa create sistem yang bisa lebih cepat berapa persen misalnya. Nah, si persentasenya ini, kuantitatifnya ini harus banget teman-teman masukin di ATS Friendly karena dia akan nge-track keyword-keywords yang udah kalian masukin gitu. Dan juga yang kuning itu yellow, soft skill, dibanding di samping hard skill teman-teman punya soft skill, misalnya excellent verbal communication, misalnya collaboration, leadership dan sebagainya. Itu juga teman-teman harus masukin karena itu yang bisa naikin si skor dari ATS Friendly ya teman-teman. Gitu. Dan at the top kalian simpan, sebenarnya ini optional sih. At the top kalian simpan education dan put where you graduated, GPA if over 3.5 itu kalau kalian lebih dari segitu bisa kalian masukin. Tapi balik lagi, nggak semua perusahaan itu melihat GPA iya, tapi GPA adalah satu gerbang pertama yang kita lihat ya, maksudnya itu adalah suatu auto proses yang teman-teman lakuin dari kuliah gitu. Tapi nggak masalah mau teman-teman beda misalnya nge-apply ke beda function dengan beda background, ya it's okay kalau masih fit gitu. Nah, ini saya waktu itu sempat posting, kalau teman-teman connect sama saya di LinkedIn, saya posting nih resume awarded hasil skor ATS Friendly saya. Waktu itu ini di reach sekitar 25.000 orang, surprisingly kayak gitu ya, saya juga nggak tahu. Dulu, CV saya ATS Friendly itu skornya cuma sekitar, kaget ya, cuma sekitar 20%. 20%, oh ternyata cuma segitu gitu ya, pantas aja nih nggak lolos gitu. Sampai akhirnya saya lihat LinkedIn, banyak orang-orang bikin ATS Friendly gitu kan, saya coba. Padahal kalau kita lihat, ini CV saya yang dipakai, lihat deh, cuma clear, cuma tulisan saya bikin di Word gitu ya. Menarik juga kayak enggak, ternyata kok bisa 80%, ternyata memang tadi keyword-keyword yang tadi yang saya pakai. Misalnya ada completed, terus saya pakai raise, saya pakai interpreted, terus juga saya pakai bullet point. Jadi kalau misalnya di sini di experience kalian bisa jelasin apa aja yang udah kalian lakuin, itu bisa banget gitu ya. Dan ini saya butuh seminggu ternyata teman-teman untuk bisa reach dari 20% ke 80%. Ternyata susah juga ya bikin CV yang clean, kayak boring kelihatannya, tapi attract hiring manager banget gitu. Tapi ada sedikit cerita nih tentang ATS Friendly ini. Waktu itu saya pede lah, oh udah 80% ya, akhirnya saya apply. Tetap aja kok banyak yang ditolak. Mungkin di situ saya mikirnya, oh nggak semua company sekarang udah pakai ATS Friendly, mungkin aja enggak gitu, mungkin aja mereka masih manual. Sampai saya pernah ketolak di startup, itu saya tuh waktu itu nanya kan, minta feedback, gimana, salah di mana nih, di CV atau gimana. Jadi saya waktu itu lolos sampai tahap bisnis case-nya mereka.
Dan feedback-nya mereka gini, kita lolosin kok semua CV yang masuk karena kita mau lihat, balik lagi, kita mau lihat potensi orang ini di mana gitu. Kalau dari CV, oke, kalau kita lihat CV-nya lumayan, oke kita masukin gitu ya. Terus ternyata dia bilang gini, mungkin Retno kamu bisa coba lebih kekinian lagi deh, kayak CV-CV sekarang. Di situ saya mikir, loh ATS friendly bukannya udah lebih kekinian ya sekarang ya. Ternyata ya balik lagi, nggak semua company pakai gitu, nggak semua company pakai ATS friendly tracking system itu. Jadi saya mikir oke, ATS friendly itu bagus, saya coba combine dengan CV kekinian. Ini juga CV saya yang waktu dulu saya pakai untuk melamar ke berbagai perusahaan. Ya ini ya saya juga nggak expert banget ya di bidang editing. Ini juga to be honest bikinnya di Canva, kalau teman-teman tahu ya. At least saya bisa dapetin CV yang agak kekinian gitu, dengan format dalamnya saya bikin sesuai dengan yang tadi. Isi ini yang tadinya 2 lembar, ini saya jadiin 1 lembar ke sini, ke CV lebih kekinian lagi. Situ saya masukin foto. Foto tuh nggak harus formal sebetulnya, tapi ya look profesional aja sih, karena kita kan mau ngelamar ke satu company gitu ya. Gitu. Ada yang bilang sih jangan pakai foto karena kan itu nanti rasis lah atau nanti nilainya dari foto ya, tapi at the end kita kan kenal orang pasti ngelihat fotonya juga. Saya mikirnya logisnya gitu, oh iya pasti kita lihatnya dari fotonya juga gitu. Terus ada nama pastinya. Saya juga oke, di sini ada about me, you are the person who. Jadi teman-teman ceritain nih, teman-teman itu siapa, teman-teman tuh lulusan mana. Kalau saya sih formulanya gini, teman-teman lulusan mana, teman-teman experience di mana, terus teman-teman itu skill-nya apa. Di situ sih, di you are the person who tuh kayak gitu. Jadi lulusan mana, experience-nya apa, skill-nya apa gitu. Ya itu nanti bisa di-combine lagi aja sama balik lagi ke teman-teman. Terus juga ada educational background, saya juga masukin, nah ini pre-professional experience, karena ini CV saya waktu entry level ya, waktu fresh graduate, saya masukin experience saya waktu di college life gitu, project-project, intern, saya masukin, dan saya jelasin di situ, kalau waktu saya intern, saya tuh ngapain aja, terus saya waktu project itu saya sebagai apa, saya tuh senangnya kolaborasi waktu dulu sama teman-teman teknik, kan saya non-teknik ya, saya kolaborasinya teman-teman teknik, kita bikin project. Nah, dari project-project itu saya masukin ke CV saya, jadiin portofolio dari CV saya. Terus juga ini achievement, yang tadi teman-teman lihat, achievement teman-teman apapun yang kalian dapetin waktu kuliah itu bisa dimasukin. Exposure internasional, nasional, lokal, masukin aja. Terus juga certification, pastinya teman-teman pastinya dibekali dong sama sertifikat at least TOEFL, TOEIC, atau teman-teman teknik pasti banyak sertifikasi. Teman-teman non teknik misalnya Microsoft Office itu bisa. Dan sekarang tuh udah banyak banget ya kayaknya certification online yang gratis, Ruang Guru atau apa sekarang ya? Iya Ruang Guru mungkin ya. Itu yang dulu sih saya LinkedIn Learning ya. LinkedIn Learning itu dulu pas waktu pandemik tuh gratis tuh. Itu teman-teman bisa masukin juga. Terus skill, nah ini juga, ini keywords juga nih skill. Kalian masukin, skill itu kalian lihat dulu vacancy kalian yang mau apply itu apa. Misalnya sebagai posisi marketing, kalian lihat nih job description-nya, kalian coba combine dengan apa yang kalian bisa. Misalnya kalian mampu bergerak di, mampu marketing apa gitu, nah kalian harus sesuaikan. Karena kalau ini kan CV saya general nih. Sebenarnya saya juga bikin banyak banget CV based on vacancy yang saya apply. Saya posisi ini ya udah approaching-nya ke posisi kayak gini CV-nya. Jadi nggak bisa satu CV dipukul rata untuk apply semua. Mau CV ataupun body email, kalau misalnya kalian ngelamarnya lewat email, itu nggak bisa dipukul rata teman-teman. Jadi harus pastiin kalian benar-benar tahu apa sih posisi yang mau kalian daftarin, ya itulah keywords yang nantinya bisa attract hiring manager kalian gitu. Terus juga organization and volunteering experience. Nah, teman-teman yang misalnya aktif nih di BEM, di organisasi, di terus volunteer program. Tapi tuh sekarang kan pandemi, kita jarang banget nih kegiatan-kegiatan gitu. Mungkin yang online bisa kalian masukin seminar, atau kalian satu bikin project online gitu ya. Karena terakhir saya sebelum lulus sempat online ikut juga hackathon, waktu itu hackathon online. Nah, itu juga bisa dimasukin
ke organization volunteering experience kalian. Gitu sih sedikit CV saya kayak gini. Ini kalian bisa adjust nantinya bebas tergantung kalian posisinya masing-masing. Kayak gimana? Oke, itu dari CV. Ya balik lagi sebenarnya kan posisi itu beda-beda. Jadi kalian approaching-nya itu pasti bakal beda banget gitu. Jangan sampai di buku rata. Balik lagi ke yang tadi. Dan ini ada video resume. Jadi dulu Virtual Career Expo Polban juga. Jadi dulu saya tuh peserta di event ini. Saya dulu disuruh, saya dan teman-teman lah disuruh bikin video resume. Mungkin karena kita zamannya online, kita harus serba digital. Akhirnya angkatan saya pertama kali pakai video resume kayak gini. Dan awalnya, aduh males banget ya bikin video resume. Udah bikin video resume, harus bikin CV juga. Tapi semua saya jalanin, saya take video. Terus juga awalnya bukan orang yang benar-benar di depan layar banget ngomong gitu, enggak. Akhirnya saya coba, dan saya bukan expert di bikin video juga. Saya juga dibantu teman saya. Ini mungkin teman-teman bisa lihat videonya. Maaf, nggak ada suaranya. Ada suaranya nggak ya? Maaf, nggak ada suaranya. Ada suaranya nggak ya? Belum ada. Belum ada ya? Kalau di Zoom tuh kalau nge-share suara gimana ya? Saya biasa pakai Teams. Teman-teman bisa backup videonya, teman-teman panitia. Oh iya bisa Teh. Oke, saya coba stop screen dulu ya berarti. Boleh mungkin dibantu teman-teman panitia untuk share videonya. Prativi, I'm graduate from Polytechnic Negeri Bandung, majoring Business Administration. Hi, I'm Ratnanda Prativi. I'm graduate from Polytechnic Negeri Bandung, majoring Business Administration with GPA 3.70. I'm proficient in business planning, project management, business administration, data analytics, and presentation skills. I'm passionate about business project activity. I previously had the opportunity to be the pitching finalist of Young Social Entrepreneur hosted by Singapore International Foundation. In the next year, I become the personal representative of pitching session and raised silver medal of the 4th International Young Inventor Awards. In 2019, I became the project leader and joined the national business competition from this activity and got the funding about 16 billion. I'm also passionate about human capital. My last internship was in the Human Resource Division in PT Kebangkitan Jawa Bali Unit Pembangkitan Cilata. I was conducted the employee engagement research to the millennial employee in the company. Talking about achievement, I got the PPL scholarship from Ristek Dikti in a period of 2017. In 2018, I became the third most outstanding student of Polytechnic Negeri Bandung and became the participant of International Student Exchange Program to Polytechnic Sultan Azazah Malaysia. And also, I was the fourth runner-up of Business Presentation Skill Competition Polytechnic throughout Indonesia in 2019. Of English for International Communication or TOEIC, and I'm also certified in Microsoft Office Specialist Excel. For organizational experience, I was the head of speech division of Foreign and Local Language Society of Polytechnic Negeri Bandung, and I also had the opportunity to be the speaker of internal scholarship workshop, and also contributed in Poland Trader Community as the event coordinator of Sekolah Pasar Modal Syariah Polytechnic Negeri Bandung in 2019. I'm actively job searching right now, and I'm always open and hungry for something new. Oke, mungkin boleh diulang lagi. Kita coba diulang lagi karena di sini kan kita mau cari poin-poin yang teman-teman bisa update nih di CV video kalian. Mungkin bisa diulang lagi biar teman-teman bisa tahu nih letaknya. Oh, setelah ini education, habis ini apa-apa. Bisa dilihat aja apa yang mau disampaikan di video. Boleh di-share sekali lagi, mungkin tadi potong. Hi,
I'm Ratnenda Pratiwi. I'm graduate from Polytechnic Negeri Bandung, majoring Business Administration with GPA 3.70. I'm proficient in business planning, project management, business administration, data analytics, and presentation skills. I'm passionate about business project activity. I previously had the opportunity to be the pitching finalist of Young Social Entrepreneur hosted by Singapore International Foundation. In the next year, I become the personal representative of pitching session and raised silver medal of the 4th International Young Inventor Awards. In 2019, I became the project leader and joined the national business competition from this activity and got the funding about 16 billion. I'm also passionate about human capital. My last internship was in the Human Resource Division in PT Pembangkitan Jawa Bali Unit Manggitan Cilata. I was conducted the employee engagement research to the millennial employee in the company. Talking about achievement, I got the PPL scholarship from Ristek Dikti in the period of 2017. In 2018, I became the third most outstanding student of Polytechnic Negeri Bandung and became the participant of International Student Exchange Program to Polytechnic Sultan Azazah Malaysia. And also, I was the fourth runner-up of Business Presentation Skill Competition Polytechnic throughout Indonesia in 2019. Of English for International Communication or TOEIC, and I'm also certified in Microsoft Office Specialist Excel. For organizational experience, I was the head of speech division of Foreign and Local Language Society of Polytechnic Negeri Bandung, and I also had the opportunity to be the speaker of internal scholarship workshop, and also contributed in Poland Trader Community as the event coordinator of Sekolah Pasar Modal Syariah Polytechnic Negeri Bandung in 2019. I'm actively job searching right now, and I'm always open and hungry for something new. Oke, thank you udah diputerin videonya. Saya balik lagi ke presentasi saya. Bentar. Ya, sorry. Ya, oke. Jadi itu tadi video resume yang saya buat tahun lalu. Tuh sebetulnya saya nggak expert ya lagi-lagi bikin video, nggak expert editnya. Tapi teman-teman pasti banyak lah ya sekarang videographer jasanya bisa kalian teman-teman pakai nih. Saya juga nih dibantuin nih adik kelas saya, Nufi dulu namanya. Dibantuin saya take video, di editing, dan surprisingly nih ternyata saya posting CCV video ini tuh di LinkedIn waktu itu dengan hopeless banget lah ketika saya udah banyak banget ditolakin di perusahaan waktu itu tuh. Terus dan gak ada yang tahu ternyata postingan itu tuh nyampe ke hiring manager saya. Jadi lewat aja tuh di postingan LinkedIn-nya dia. Dan dari situ tuh di reach out sama dia lewat terus dia connect saya di LinkedIn, terus kita akhirnya ngobrol, akhirnya di offering satu posisi di IKEA waktu itu. Dan ya kalau kalian dare to be different itu bisa jadi jalan kalian untuk dapetin sesuatu yang tidak terduga gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa dicoba video resume, apalagi sekarang semua udah serba digital gitu ya. Kita nggak bisa ketemu langsung, mungkin kita bisa ketemu by video gitu. Teman-teman bisa coba metode ini. Tentunya kalian bisa adjust aja sesuai yang kalian punya, karena video ini kayak storytelling yourself gak sih? Kayak kalian cerita ke orang-orang, catch up with me in 2 minutes gitu. Dengan 2 menit aja kalian bisa attract people attention dari video gitu. Mungkin ini bisa dicoba sama teman-teman. Kalau ada waktu, bikin-bikinlah video kayak gini. Gitu. Terus selain itu tadi kita udah bahas tentang ATS friendly, terus juga tentang CV kekinian. Oh, by the way, saya dulu bikinnya di Canva tadi udah bilang ya. Jadi awalnya banyak orang bilang jangan bikin di Canva kayak gitu-gitu. Pokoknya itu nanti nggak ATS friendly loh gitu. Tapi ya itu masih powerful kok buat saya dipakai gitu. Dan ini juga banyak online CV builder lainnya yang kalian teman-teman bisa coba pakai. Even Microsoft Word juga teman-teman bisa create a good CV kok. Jadi ya nggak dari aplikasinya, nggak dari toolsnya, tapi dari effort kalian ya, dengan knowledge yang udah kalian dapetin dari seminar-seminar kayak gini ya, kalian pastinya bakal bisa dapetin CV yang
bagus gitu untuk kalian gitu. Ini beberapa sumber yang bisa kalian cobain. Intinya CV itu represent yourself gitu. Kalian nggak akan sama CV-nya sama yang lain, mau formatnya sama pun ya kalian beda, karena kan di dalamnya itu kan beda-beda, semuanya kan kita beda-beda gitu. Kalian education-nya beda, pengalamannya beda. Ini CV itu blueprint yang represent yourself, representasi dari diri kamu sendiri. Jadi ya pasti akan jadi kamu yang akan jadi kamu gitu, nggak bisa diduplikat dengan yang lainnya gitu. Jadi pastiin itu yang kamu banget gitu ya CV-nya tuh, karena inilah representasi tentang dirimu sendiri. Kalian nggak harus kayak misalnya nggak harus kayak saya, karena saya yakin you can do more than me gitu, karena kalian bakal bisa lebih dari itu, karena kalian adalah kalian diri kamu sendiri. Jangan insecure, jangan sampai kayaknya CV saya tuh nggak bagus gitu ya. Saya juga dulu sering kok nanya ke Kating, Kak gimana ini CV saya kira-kira udah mendingan belum ya, dan saya banyak dapetin feedback dari situ. Gitu sih untuk CV itu, karena sifatnya personal dan bisa adjustable. Jadi nggak harus format yang benar-benar, Kak formatnya apa sih? Nggak kayak gitu, karena kalian lah pembuat format CV kalian sendiri gitu. Jadi dare to be different itu pastinya penting banget. Terus teman-teman juga harus keep update dengan vacancy di luar sana. Justru kalian terus cari informasi lamaran pekerjaannya gitu. Jangan terlalu fokus di CV-nya banget, tapi kalian cari informasi-informasi pekerjaan yang lagi dibuka sekarang. CV adalah salah satu media yang kalian pakai, tapi informasi itu kan suatu hal yang pertama yang harus kalian cari gitu dalam mencari pekerjaan. Kayak gitu sih intinya. Kalau masih ada waktu, ini a good CV not enough. What to do? You have to strengthen your personal branding dari LinkedIn, dari mungkin kalian punya satu komunitas, kalian bisa banyakin relasi gitu ya dengan personal branding kalian, ikutin project-project, menang di satu project misalnya, atau punya pengalaman banyak banget di organisasi, misalnya itu strengthen your personal branding. Udah gitu, dare to be different. Kalian harus beda dari orang lain. 20.000 pelamar misalnya ya, kalian harus bisa beda dari 20.000 itu. Kalian harus punya versi diri kalian sendiri gitu. Itu terus juga ini sih poin pentingnya. CV itu kan tadi balik lagi hanya blueprint diri kita ya. Dari CV kita nggak bisa lihat attitude, kita nggak bisa lihat cara dia adapt, cara agile gitu ya, nggak bisa lihat itu. Tapi at least dari CV itu potensi-potensi kita kelihatan sih di CV itu sih, dari mulai kamu aktif di organisasi misalnya, terus kamu aktif di project, tuh mungkin dari potensi-potensi itu yang kelihatan gitu. Dan tentunya pasti teman-teman harus bisa buktiin kalau kalian itulah versi diri kalian di CV itu. Jangan sampai CV-nya mentereng nih, tapi pas kalian kerja ya nggak bisa apa-apa, kan nggak bisa kayak gitu juga ya. Jadi CV itu wakil dari diri kalian. Kalian harus bisa buktiin itu adalah versi terbaik kamu in real life maupun blueprint gitu, di CV maupun real life nanti di kerjaan kayak gitu. Kita masih ada waktu sekitar 5 menit. Saya kasih interview preparation dikit aja. Ini sih saya sebagai HR biasanya kita ngasih pastinya kalian udah CV tembus lolos interview misalnya. Ini ada sedikit popular question di HR biasanya yang saya lakuin kalau lagi rekrutmen gitu. Saya suruh teman-teman untuk perkenalan diri. Nah, ini nih kalian tuh ceritain. Ini adalah waktu kalian ceritain yang ada di CV kalian itu dalam misalnya 2 menit. Kalian ceritain, banyak ngomong di sini. Jangan cuma nama saya Ratna, saya lulusan ini. Dah, itu tuh kalian ngelewatin banget kesempatan kalian ngomong ke manajernya, ke hiring manajernya, karena ketika hiring manajer nanya, silakan perkenalan diri kalian, itu justru kalian storytelling tentang diri kamu. Di situ nantinya attract si manajernya attention, oh ternyata dia ini. Nanti pertanyaannya itu biasanya muncul dari apa yang kalian ceritain, tuh bisa jadi kayak gitu. Jadi 2 menit ini mungkin dimaksimalin banget, bukan dihafalin tapi benar-benar dimaknain. Ya kalian storytelling lah diri kalian sendiri itu kayak apa gitu. Pastiin posisi yang dilamar ya sebanding dengan apa yang kamu lagi ceritain kayak gitu.
Oh ya, tadi by the way di CV itu kayaknya kalian tuh nggak perlu deh nulisnya. Mungkin hobi, umur, tanggal lahir itu hal-hal yang biasanya jarang, kayak nggak perlu sih sebetulnya karena kalau hobi lebih baik di sisi skill, mending ke arahin ke skill gitu loh. Kalau kayak hobi kayak gitu, terus kayak tanggal lahir, yang personal selain kontak itu lebih baik gak usah gitu teman-teman. Karena nanti hiring manajernya ketika emang cocok sama kalian ya mereka akan cari tahu juga sih, oh orang ini kayak gimana, misalnya umur berapa dan sebagainya, mungkin ada form lainnya ketika nanti udah mau masuk gitu. Terus pertanyaan populer HR2. Nih, apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami? Tentunya kalian udah bagus-bagusin CV tapi nggak tahu ini udah bagusin CV, udah masuk sesi interview tapi nggak tahu perusahaan apa yang di-apply kan sayang banget ya. Jadi pastiin pas interview nanti coba pelajarin dulu visi misi perusahaan, at least kalian tahu perusahaan apa yang kalian apply gitu, posisi kalian bergerak di bidang apa, kalian nanti yang mau dikerjain day to day-nya tuh apa kayak gitu. Terus kenapa kamu ngelamar ke posisi ini? Balik lagi tadi, kalian pelajari lagi posisinya, kalian bisa studi literatur, kalian tanya kakak tingkat, dosen, atau ya at least kalian tahu lah gambarannya day to day dari job description yang udah kalian baca pas di awal apply ke posisi itu gitu. Jangan sampai kalian karena disuruh sama orang tua saya atau karena disuruh sama dosen, jangan sampai kayak gitu. Kalian harus punya motivasi diri sendiri kenapa sih ngelamar ke posisi ini dan kenapa harus perusahaan kita. Terus, ini juga sering banget sih kita tanya, ini kita mau tahu gimana cara kalian untuk adaptasi, maksudnya kalian tuh berhadapan dengan masa yang paling sulit. Ini kalian bisa cerita based your own experience ya, misalnya saya di organisasi pernah gini, dan ketika saya sulit, hal yang saya lakukan untuk bangkit itu saya bla bla bla, misalnya saya nggak cocok nih sama teman, tapi saya coba untuk cari tahu dan kita ngobrol dan akhirnya kita bisa bangkit lagi di tim bareng-bareng, misalnya kayak gitu. Jadi nggak cuma cerita, kalian kasih tahu juga nih gimana cara kamu bangkit sih dari masa sulit yang kamu hadapin. Itu bisa jadi poin plus sih. Oh, kita bisa tahu gimana si interviewee ini adapt dengan perubahan yang ada di dirinya kayak gitu. Yang kelima, pastinya teman-teman akan nemu, sebutkan kelebihan dan kekurangan Anda. Nah, kalau kelebihan kita tuh pasti gampang banget ya kalau nyebutin kelebihan. Saya bisa ngomong, saya bisa ngobrol sama orang, saya bisa bersosialisasi atau ya saya bisa ini bisa itu. Tapi ketika ditanya kekurangan, biasanya itu cuma saya satu aja pasti biasanya saya nggak bisa ini misalnya. Saya mudah lupa, tapi orang tuh jarang banget bisa nerangin kekurangan dia. Nah, di sini tuh kalian harus tetap balance antara kelebihan dan kekurangan supaya kalian tuh bisa introspeksi. Oh, nggak semua orang tuh punya kelebihan, pasti ada kekurangan juga, dan kekurangan ini teknikal sih. Bisa kita coba untuk ubah nggak nih kekurangannya. Misalnya, saya nggak bisa bahasa Inggris. Jadi hal upaya yang saya lakukan adalah saya ikut les bahasa Inggris. Nah, itu bisa jadi kekurangan yang kalian ceritain. Tapi balik lagi bisa di-adjust. Kayak gitu ya, mungkin besok kalian akan atau udah ya tentang interview preparation. Intinya ada teknik STAR, nanti kalian juga bisa lihat di YouTube nih banyak banget versinya, STAR itu bagus banget. Intinya kalian udah punya CV bagus, terus ngelamar ke pekerjaan, ngelamar company, tapi nggak diterima, ya jangan insecure, jangan berkecil hati, jangan sampai, ya teman kita nih si itu udah baru lulus sebulan, terus udah dapat lagi, kita kok belum ya. Everyone has their own milestone gitu ya. Jadi kalian tuh punya own path sendiri, kalian bergerak tuh nggak harus ikutin orang gitu. Jadi kalian punya tahapan-tahapan diri kalian sendiri. Jadi nggak usah insecure, percaya pasti nantinya kalian pasti bisa dapetin posisi yang kalian mau. Kalau kalian misalnya belum fit into the position, ya kalian explore lagi diri kalian, waktunya explore lagi, oh berarti saya masih kurang ini, saya kurang itu, saya harus ambil training ini, ambil sertifikasi ini, sampai akhirnya kalian fit into the position in the company. Ada kakak tingkat yang waktu itu bilang ke saya nih, Kang Saiful pernah bilang waktu itu,
ke saya, "Nak, kalau kamu belum keterima di perusahaan itu, ya berarti itu tuh belum cocok sama kamu. Kamu dan perusahaan tuh belum cocok gitu. Bisa jadi pas kamu masuk, kamu banyak hal yang kendala di dalamnya. Karena nyari perusahaan tuh ya kayak nyari jodoh aja, kayak nyari pacar, cocok-cocokan nggak sih? Kayak ya berarti kalau belum cocok ya belum tentu itu tuh baik buat kita kayak gitu. Atau kalau kalian tetap mau masuk ke perusahaan itu tuh ya kalian coba eksplor lagi diri kalian itu di mana sekarang posisinya, kalian harus apa gitu. Jadi sekarang sih waktunya teman-teman habis wisuda, have fun your time, liburan dulu sampai nanti akhirnya back to your reality. Kalian coba nyari job street, kalian coba bikin LinkedIn, kalian ya banyak hal lah yang bisa kalian explore tentang work life kayak gini. Itu sih dari saya. Feel free untuk connect di LinkedIn. Kita bisa diskusi, mungkin sapa-sapa. Hai, saya dari Virtual Career Expo, Kak, mau tanya gini, boleh banget. Nanti kita coba aja lihat sharing sessionnya. Maksudnya kita sharing aja, kalian udah sampai mana nih tahapan pembuatan CV-nya. Kayak gitu. Itu sih dari aku, udah 45 menit juga. Boleh diserahin lagi ke moderatornya. Oke, itulah dia materi mengenai CV ya. Luar biasa banget, bermanfaat banget. Nanti kita udah masuk ke sesi tanya jawab teh. Ada pertanyaan dari beberapa teman kita di sini. Yang pertama ada pertanyaan dari Ade Adilah Amalia. Kak, saya Ade Adilah. Izin bertanya mengenai bahasa di CV. Apakah penggunaan bahasa Inggris atau Indonesia itu berpengaruh pada penilaian HRD? Padahal ada kolom skill bahasa-bahasa yang saya tahu. Terima kasih. Oke. Kalau saya prefer pakai English. Kenapa? Karena mostly company yang waktu itu saya daftarin itu in their website dia pakai English gitu. Jadi saya ngikutin ke mereka gitu. Tapi yang nggak salah juga kalau pakai bahasa Indonesia gitu ya. Karena balik lagi nanti di skill ya kalian coba bilang aja kalau kalian itu bisa bahasa Inggris. Tapi kan gini loh, kalau misalnya kalian bisa bahasa Inggris terus kalian buktiinnya lewat apa misalnya. Nah, ini tuh biar jadi attraction pertama aja ke si recruiter, bisa bahasa Inggris, dengan CV-nya aja bahasa Inggris nih. Waktu itu sih kayak gitu sih. Jadi pendekatannya kita lebih ke lihat lagi company-nya tuh butuh yang kayak gimana, butuh nggak orang-orang dengan skill bahasa Inggris banget, atau justru yang dicari, justru yang dilihat si technical skill-nya gitu. Jadi nggak ngaruh banyak sebetulnya, karena nanti kan ada interview, ya pasti akan dites lagi dari si bahasa tuh, gak cuma di CV doang gitu. Tapi professionally, I prefer to use English gitu. Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Jadi lebih baik ya bahasa Inggris. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari Rizka Fauziah Nabilah. Izin bertanya, Kak, gimana caranya kita tahu saat apply kita kirim CV format ATS atau bebas kekinian dalam kutip, dan lebih banyak CV mana yang dilirik tim recruitment? Oke. Kalau ATS biasanya kalau teman-teman cobain apply with LinkedIn, use easy apply di LinkedIn, itu kalian coba upload CV kalian, terus CV kalian tuh udah bisa langsung generate nama, education, bla bla bla, itu tandanya kalian udah ATS friendly. Biasanya kalau di LinkedIn itu karena ada top position kayak gitu, ya cobain pakai ATS friendly di website gitu ya. Cuma balik lagi, kalau kalian bisa bikin CV kekinian yang ATS friendly, kenapa enggak gitu. Jadi kalian nggak harus nentuin si ini pakai perusahaan ini pakai ATS friendly, ini enggak. Tapi kalian punya CV yang udah ATS friendly kekinian pula, kan itu double banget ya dapetin advantage-nya gitu. Terus kalau misalnya teman-teman dapat misalnya apply lewat email gitu. Nah, aku prefer untuk pakai yang ATS friendly kekinian. Karena kalau email kan benar-benar personal ya, kayak langsung ke hiring manajernya banget gitu ya. Jadi nggak cuma CV, kita harus bagusin juga di body emailnya. Body emailnya itu ya cover letter dari CV kita. Singkatnya, executive summary-nya kita sampaikan di body email. Nanti orang tuh lebih attract lihat body emailnya baru ke CV-nya gitu.
Itu sih kalau jadi untuk nentuin ATS friendly atau enggak, kenapa nggak bikin keduanya gitu. Kalau misalnya kayak lebih ke startup, kalau gitu saya lihat dari based on pengalaman dia lebih ke ATS friendly ya, karena dia punya suatu sistem sendiri yang karena banyak banget kan yang ngelamar kan. Jadi mereka rate si profilnya itu based on ATS gitu. Jadi kita lihatlah company-nya, tapi yang tadi lagi kalau bisa bikin ATS friendly dan kekinian, kenapa enggak? Oke, itu ya jawabannya untuk Rizga. Mudah-mudahan ini. Ada selanjutnya pertanyaan dari Ahmad Muhammad nih. Izin bertanya, apakah boleh ketika apply atau mengirim berkasnya 2 CV? Satu yang ATS, satu yang kekinian. Karena nggak tahu pihak perekrut inginnya yang menggunakan ATS atau yang kreatif. Terima kasih. Oke, jawabannya nggak salah, nggak apa-apa. Mungkin kalian bisa kasih version yang kalian tuh ATS, jadi kalian bisa liatin ini ya, tapi balik lagi, upload filenya bisa 2 atau 1. Kalau di email kan mungkin boleh ya CV ATS, CV yang kekinian, portofolio, link, nggak masalah. Tapi kalau yang cuma bisa 1 upload, kita lihat lagi sih. Kalau misalnya si websitenya dia tuh kelihatannya yang udah bisa generate outputnya jadi CV. Kayak misalnya kita disuruh dulu isi bla 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 bla. Ini nama, education, pengalaman kita isi, terakhir di bawahnya upload CV. Better aku saranin pakai yang agak kekinian sih, karena kan kita di atasnya udah di-generate sama mereka, akan jadi output CV gitu sama mereka sendiri. Mungkin CV yang bawah itu adalah tambahan dari keterangan yang belum ada di poin-poin yang mereka udah minta ke kita kayak gitu. Portofolio juga kalian boleh bikin gitu. Terus jadi inget nih ngirim berkas. Teman-teman jangan sampai ngirim itu pakai KTP, ijazah, segala macam. KTP, ijazah, kartu-kartu, semua akte kelahiran dimasukin tuh jangan. Nggak usah teman-teman kayak gitu, karena banyak banget orang-orang yang kirim CV, ijazah, KTP, bla bla bla, dan itu tuh teman-teman kita nggak tahu loh pihak mana yang akan pakai data kita. Kita udah nyantumin nomor telepon aja, itu adalah nomor telepon yang akan bisa jadi itu tersebar gitu. Apalagi nih KTP, akte, itu kan pasti bahaya banget ya. Jadi teman-teman, walaupun kalian kirim berkas, make sure itu adalah data-data kalian tuh bisa kalian upload ke pihak-pihak yang bener lah gitu. Jangan sampai kalian ngirimin KTP segala macam, tapi ya kalian nyebar ke semuanya. Dir, YTH, HRD, bla bla bla, terus kalian kirim semuanya, itu nggak bagus ya untuk data privacy kalian juga sih gitu. Itu sih. Oke, itu untuk jawaban Ahmad ya. Ini ada direct message ke aku nih, Kak. Halo Kak Ratna, terima kasih untuk presentasi menarik sekali. Saya mau tanya tentang CV kreatif dari Nira. Dan CV ATS friendly, Kak. Kalau yang tadi saya tangkap itu CV ATS friendly kan penilaiannya based on keyword yang ada di CV itu. Nah, bisa nggak Kak kita buat CV kreatif dan menyisipkan keyword yang sama dengan harapan kalau di-scan pakai mesin itu tetap ternilai katanya. Atau CV kreatif itu sama sekali nggak bisa di-scan pakai mesin. Lalu untuk perusahaan yang tidak mencantumkan ingin CV kreatif atau ATS, mana yang lebih baik dikirimkan? Terima kasih. Oke. Sebetulnya kalau kalian bentuk CV-nya itu PDF, even kalian bikin di Canva, bikin di Word, di-compile jadi PDF, itu mesin tetap bisa baca gitu. Asal kalian bentuknya kan PDF ya tadi kan. Terus action keyword-nya tetap dipakai ya, mau baik di ATS friendly, nggak di ATS friendly pun kalian tetap harus coba si action keyword, karena gini loh logikanya, action keyword itu kalau misalnya kita kan nggak tahu ya perusahaan yang ke depan tuh pakai sistem atau enggak, kita nggak tahu. Tapi at least dengan action keyword itu kita bisa attract hiring manajernya kalau dia ngeliatin CV-nya langsung. Misalnya contohnya lagi nyari posisi apa, pas dilihat sama si hiring manager, si lembar pertama tuh langsung ada nih skill-nya, oh dia bisa ini, pas banget apa yang dicari sama dia gitu. Nah, keywords itu kepake nggak cuma buat sistem, tapi juga buat si hiring manager itu. Jadi penting banget untuk pakai keyword sesuai dengan apa yang kalian mau apply gitu. Jadi
sekarang kalian nggak usah lah pusing-pusingin dulu nih perusahaan pakai ETS friendly atau enggak ya, nih perusahaan pakai sistem atau enggak. Nanti kalian bikin dulu aja CV yang punya keywords-nya itu ya tadi saya bilang CV-nya based on your vacancy. Jadi vacancy-nya apa ya bikin CV sesuai itu, keywords-nya sesuai itu gitu, sesuai dengan job description-nya kalau ada job description-nya. Kalaupun nggak ada ya sesuai dengan kira-kira apa sih skill apa sih itu untuk skill ya. Kalau misalnya keywords yang kayak tadi yang action verbs itu kan based on dari kalian sendiri kan. Kalian udah ngapain itu kan itu based on kalian sendiri. Tapi untuk keywords pastinya tentu harus sesuaikan lagi dan itu penting banget dipakai sih. Baik untuk di sistem atau enggak itu dia kepake banget gitu. Itu paling dan ya paling balik lagi kalian nggak usah pusing lihat si perusahaannya pakai atau enggak ya. Terus kalian udah punya CV, ETS, kekinian pula tuh kan yang bagus juga sih. Oke, ya itu jawabannya ya untuk Nira Aulia, mudah-mudahan terjawab. Ada lagi pertanyaan dari Dinda Vika Maulidah Zens. Izin bertanya Teh Ratna, sebelumnya mohon maaf kalau sudah dijelaskan, kalau untuk mencantumkan prestasi yang sudah lama diraih, lebih dari 5 tahun yang lalu, apakah itu masih perlu dicantumkan atau tidak? Dan jika pengalaman organisasi atau pengalaman pekerjaan yang dimiliki kurang sesuai atau sejalur dengan bidang pekerjaan yang sedang dilamar, apakah perlu dicantumkan juga atau bagaimana ya Teh? Terima kasih sebelumnya. Oke, pengalaman di 5 tahun ke belakang. Pengalaman sih sebetulnya yang dilihat sih pasti dalam 5 tahun itu ya. Kalau misalnya yang SMA itu balik lagi tapi kira-kira pengalamannya itu ngaruh nggak nih sama job position-nya? Kayak misalnya kalian pernah lomba apa di SMA tentang yang masih bisa kepake lah sekarang gitu, masih kalian pakai sampai sekarang ya itu nggak apa-apa, itu jadiin modal kalian gitu. Tapi kalau pengalamannya juara Calistung misalnya ya itu nggak usah, nggak perlu dimasukin. Justru juara-juara yang ada di semasa kalian kuliah gitu loh. Lebih baiknya di situ karena kan CV itu kan terbatas ya. Kalau sampai 5 tahun ke belakang ya lebih baik ya yang terjadi saat kalian kuliah gitu ya, saat kalian kuliah, terus organisasi-organisasi kayak gitu sih. Terus tadi apa ya yang kedua pertanyaannya ya? Yang pengalaman pekerjaan yang belum sesuai itu boleh di-apply apa enggak atau gimana? Pasti boleh banget, nggak usah khawatir teman-teman kayak, kayaknya nih saya bukan orang marketing, saya orang teknik, tapi saya tuh ada passion di marketing misalnya. Saya nggak bisa soalnya saya bukan marketing, enggak juga. Banyak juga kok di perusahaan saya nih di kayak orang teknik, ada di marketing, ada di sales. Gitu. Saya juga termasuk yang lintas karena saya ini business administration. Saya masuk di HR, yang mana HR itu biasanya psikolog gitu ya, tapi tetap bisa. At least kalian tuh punya passion. Contohnya misalnya saya itu kan lintas tuh, saya bukan orang psikolog, saya masuk HR, tapi skripsi saya tuh tentang HR banget gitu waktu itu, makanya mungkin itu salah satu pertimbangan dari si recruiter untuk bisa terima. Dan mungkin kalau kalian mau lintas tuh pastiin kalian tuh punya sesuatu yang emang bisa match dengan itu gitu, walaupun kalian anak teknik misalnya mau masuk ke manajemen atau orang manajemen mau masuk ke yang technical banget gitu ya, artinya kalian punya skill itu, jadi nggak cuma boleh dalam tanda kutip boleh, tapi ya kalian tahu posisi kalian, kalian tahu kalian tuh mampu gitu di situ, gitu sih. Oke, itu dia jawabannya untuk Dinda ya, mudah-mudahan terjawab. Langsung ada lagi, masih ada waktu, ada pertanyaan lagi dari Novanto. Izin bertanya Teh Ratna, sebelumnya mohon maaf kalau ini tidak terlalu berhubungan dengan CV, tapi tadi sempat disinggung sedikit tentang interview. Nah, sebenarnya untuk interview itu apakah ada ciri khusus yang diperhatikan secara tidak langsung oleh interviewer, apakah kandidat akan lolos di hire atau tidak? Lalu kira-kira notis yang diberikan oleh hiring manager tersebut biasanya berapa lama ya? Terima kasih. Oke. Based on pengalaman itu biasanya kalau kita lagi sharing kita saring CV yang masuk itu ada kadang-kadang kalau kita tuh kan biasa pakai sistem kalau misalnya dia nggak lolos
kita kirim tuh email, mohon maaf, terima kasih sudah mendaftar, mohon maaf Anda belum lolos gitu kan. Tapi ya ada juga perusahaan yang nggak kirim itu gitu. Jadi kalau masih di dalam sesi kirim CV, itu ya teman-teman coba dalam 1 bulan, ada juga yang lebih dari 1 bulan. Kayak waktu itu saya di ruang guru sempat juga masuk. Tapi itu tuh kejadian saya udah di IKEA 5 bulan gitu. Saya daftar tuh udah di sebelumnya banget dan baru dipanggil, kan berarti bisa jadi company itu dia nyimpen dulu nih yang potential candidate, mungkin kalau mereka butuh mereka akan panggil lagi. Jadi nothing tulus lah ketika ngelamar itu, nggak usah yang terlalu gimana kayak nunggu-nunggu banget, ya udah kita apply aja gitu, nothing tulus. Nah, normally itu harusnya dalam 1 bulan itu kita bisa tahu, misalnya dalam 1 bulan kita nggak ada dipanggil interview misalnya, ya bisa jadi kita nggak lolos gitu di situ. Atau kalau kita dapat email, itu bagus banget kalau perusahaannya udah bisa ngasih email itu. Atau misalnya teman-teman sempet nih reach out sama si interviewernya atau si hiring manajernya atau talent acquisition-nya di email, sempat business case misalnya, terus kalian feel free kok untuk misalnya tanya feedback-nya, kayak gimana feedback-nya, apakah saya diterima atau enggak, kalau enggak kenapa. Nah, saya waktu itu nanya sih, salah satu startup saya tanya kayak gitu, dan akhirnya tadi yang saya ceritain, dia bilang, hai Ratna, kita tertarik dengan CV kamu, tapi mohon maaf kita nggak bisa lolosin kamu karena business case-nya belum cocok nih sama kita. Terus dia kasih feedback-nya apa dan apanya kayak gitu sih. Jadi teman-teman kalau misalnya lagi ngelamar kerja ini jangan sampai tertuju sama satu pilihan aja, jangan. Kalian harus punya pembanding lah, punya banyak banget yang kalian lagi lamar gitu, karena kan kita nggak tahu ya kapan kita dipanggil, kapan hiring manager talent acquisition itu butuh kita, bisa jadi dalam 5 bulan masih dibutuhin, bisa jadi kalian masuk di arsipnya mereka, kan kayak gitu sih, nothing tulus aja kayak gitu. Tapi nggak apa-apa untuk tanya. Oke, itu dia jawabannya untuk Novanto ya, dan terjawab. Mungkin buat teman-teman masih ada waktu, barangkali ada yang mau bertanya, boleh. Masih ada waktu, kita sampai jam 14.50. Oke, masih ada atau tidak? Oke, ada yang bertanya lagi nih, dari Fahmi. Kak, izin bertanya nih, kalau tadi recruiter bisa menerima pelamar yang memiliki pengalaman dan bidang pendidikan yang tidak berhubungan dengan bidang pekerjaan yang dibutuhkan, karena setidaknya memiliki passion. Lalu bagaimana cara mereka melihat dan menilai passion kita? Oke, passion. Aduh, di sini ada nih, kedengeran gak ya teman-teman? Jadi ngomongin passion itu sesuatu yang nggak bisa kita lihat sekarang banget. Jadi passion itu sesuatu yang bisa terjadi sebelum-sebelumnya. Nah, passion ini mungkin dilihat dari project-project yang udah kita lakuin, terus kalian ikutin training apa yang berhubungan dengan itu passion kita juga. Kalau kalian tertarik dengan itu, ya kalian passionate dengan itu gitu. Mungkin itu bisa kalian buktiin secara secara blueprint-nya adalah dengan hal yang udah kalian lakuin, training, project kayak gitu-gitu sih. Tapi kalau misalnya saya tertarik dengan bidang marketing. Tapi kalian tuh nggak ada sama sekali hal-hal bau-bau marketing yang kalian lakuin gitu ya. Gimana kita bisa tahu passion kalian gitu. Kalian tertarik dengan fotografi misalnya. Terus kalian ikut suatu komunitas, kalian bikin project, kalian punya bisnis fotografi misalnya sekarang, itu passion banget kan. Ada kok teman saya dia misalnya marketing tapi passion banget tuh dibilang fotografer ada, dan itu kelihatan banget passionnya. Jadi passion bisa kelihatan dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakuin, dengan training-training yang kita lakukan, dengan komunitas-komunitas yang kita ikutin, itu kita bisa lihat passion kita dari situ. Oke, itu dia ya Fahmi. Jadi bisa kelihatan dari apa yang kita lakuin ya. Boleh teman-teman ada yang mau bertanya lagi nih? Oke, ini ada yang bertanya ya. Dari apa nih? Oke, ada pertanyaan dari seorang nih Teh lewat saya. Kak izin seorang. No name. Kak izin bertanya, saya aktif organisasi tapi kemampuan skill saya kurang di bidang jurusan saya. Apakah saya perlu menjelaskan lebih ke organisasi saja atau bagaimana ya Kak?
Oke, dia aktif organisasi tapi skill-nya kurang gitu ya. Agak susah sih ya, karena kemarin gini loh, bukan susah sih, tapi ini pesan dari kemahasiswaan kemarin. Teman-teman boleh berorganisasi, tapi tetap belajar harus gitu ya. Dan itu harus benar-benar ditanemin dari diri kalian. Tapi nggak apa-apa, misalnya ya kita kan belajar, pasti ada yang kurang atau lebihnya. Cuma tadi sih, misalnya kalian tahu kalian kurang dalam satu hal itu, coba ikut training eksternal lagi nih yang bisa buktiin kalian bisa merubah pemikiran kayak gitu dengan training eksternal misalnya kan, jadi kalian bisa lebih punya modal lagi nih. Tapi kalau misalnya ya udah Kak, toh jurusan saya itu nggak ngaruh banget kok ke skill ke pekerjaan yang mau saya apply, justru pekerjaan yang mau saya apply ini tuh lebih banyak butuh orang yang punya communication yang bagus, karena saya tuh biasanya MC Kak di satu organisasi misalnya. Ya nggak masalah, berarti depends on company kalian lihatnya gimana gitu, nggak mikirin background kalian. Background education penting, tapi kan at least banyak banget company yang lihat skillnya juga gitu. Jadi ya kalau kalian masih mampu untuk bisa training eksternal lagi, kalian buktiin lagi, kalian patahin stereotype itu, monggo. Tapi kalau misalnya kalian bisa kembangin lewat skill lain yang justru ngaruh banget ke si job vacancy-nya itu, ya nggak salah juga gitu. Jadi ya kita jalanin aja yang udah terjadi, kita perbaikin apa yang udah kita lakuin ya, kita terus explore diri kita, nggak ada yang salah dengan masa lalu gitu ya. Jadi ya tetap maju aja gitu, nggak usah insecure berlebihan lah dengan itu gitu. Oke, tetap maju ya, nggak usah insecure. Oke. Masih ada pertanyaan lagi? Masih ada waktu nih? Ada nggak? Oke, kalau nggak ada, aku mau nanya deh. Boleh lah ya? Sambil ngobrol, sambil nunggu, barangkali ada penanya. Kalau IPK gitu ya, kebanyakan orang suka ada rasa gimana ketika IPK mereka tidak puas atau tidak kurang tidak lebih baik gitu. Jadi lebih baik tuh dicantumkan di CV atau enggak gitu. Udah, karena ada banyak orang yang sudah apply ke beberapa perusahaan tapi nggak pernah dipanggil katanya. Apakah IPK itu sangat berpengaruh ketika dimasukkan ke CV atau tidak? Nih. Oke, IPK. Ngaruh nggak ngaruh sih ya sebenarnya. Dibilang ngaruh, pastinya ngaruh banget. Itu kan IPK education, itu kan ngasah pola pikir kita bakal beda loh dengan kita yang punya IPK berapa dan sekian gitu. Cuma ya kalau kalian rasa misalnya kayaknya IPK saya kurang nih gitu, tapi saya yakin nih ada bagian-bagian yang bisa saya lebih tonjolin misalnya, ya nggak usah dipakai gitu si education-nya aja. Misalnya kalian lulusan mana, IPK-nya hide aja, tapi kalian lebih liatin spesifik yang kalian bisa itu. Tapi kalau kalian di sini akademisi, misalnya kalian mau ngelamarnya yang benar-benar butuh IPK, kayak kalian mau S2 lagi, atau kalian misalnya mau sesuatu yang searching and development misalnya, yang butuh banget tahu education kalian tuh seberapa pintar misalnya, ya kalian masukin aja IPK-nya kalau kalian pede dengan itu gitu. Tapi yang nggak menutup kemungkinan lagi dengan IPK sekian kalian pasti bisa masuk apa, kan enggak gitu. Jadi kalian harus bisa lihat highlight diri kalian gitu, apakah di IPK, apakah di organisasi, apakah di kegiatan kalian yang lain gitu. Itu bebas sih kalian mau lihat dari mana aja, nggak ada yang salah dari semua itu. Oke, ya terima kasih jawabannya. Mungkin ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Kayaknya ini ada dari Polban Gary ya. Oke, oh iya dari Polban Gary Andreas. Selamat sore, izin bertanya Teh Ratna. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir. Saya di satu waktu pernah baca dari internet untuk bagian skill yang dicantumkan di CV. Sebaiknya tidak diberi rating, example 7/10, bar chart, dan sebagainya. Kalau boleh tahu, kira-kira apakah hal tersebut benar? Dan jika benar, cara yang baik menampilkan skill di CV seperti apa, Teh? Ya, saya juga sering banget sih lihat ini. Di LinkedIn juga udah banyak banget beredar. Kita nggak perlu kasih rating, karena kita nggak tahu si rating itu kan hanya perhitungan kita ya. Kalau misalnya rating itu kuantitatif banget, misalnya TOEIC level sekian, 600 berapa, nah itu kan perlu dimasukin. Tapi kalau untuk kayak level Microsoft 7 dari 5, tandanya kita nggak bisa approve itu banget, kayak nggak tahu itu tuh sejauh apa, karena itu kan hanya rating yang kita buat.
prefer pakai bullet point. Bullet point itu banyak banget direkomendasiin. Jadi kalian gak usah pakai simbol yang kayak segimana kalian, berapa persen itu, tapi pakai bullet points aja. Kalian sebutin skill-skill kalian tuh apa. Itu benar banget sih. Jadi hindarin chart-chart, hindarin gambar-gambar kayak gitu. Tapi bullet point tuh efeknya ngaruh banget buat keywords juga. Semakin banyak bullet point kita, itu lebih besar loh skornya gitu buat ATS kan gitu. Dan lagian juga hiring manager bakal lihat nih semakin sini bisa ini, sini bisa itu, sini bisa ini gitu. Mungkin kalau mereka tertarik, seberapa bisa sih mereka akan tanya lagi nanti di interview gitu. Jadi nggak harus dilihatin di CV karena itu nanti malah jadi lucu aja sih kadang-kadang kayak emangnya lu pede banget ya pakai 7 dari 5 dari 7 misalnya. Itu kan penilaian lu sendiri misalnya kayak gitu sih. The bullet point aja sih lebih baiknya kayak gitu. Oke, itu dia Jimmy. Oke, terima kasih banyak teh jawabannya katanya. Sama-sama. Oke, itu jadi pertanyaan terakhir untuk webinar hari ini sepertinya. Oke, mungkin ada closing statement dari Teh Ratna dulu untuk menyemangati kita semua. Oke, buat teman-teman selamat, congratulations udah melampauin yang kalian bisa nih, udah lulus, udah ya welcome to your new journey, your new life gitu ya, karena nanti tuh beda banget sih kerja 8 jam dengan kalian kuliah nih pulang jam 12 malam tuh kayaknya nggak capek ya, tapi kalau kerja tuh kayak capek banget gitu ya. Itulah cerita-cerita kerjaan. Cuma tentang CV ya tadi, CV adalah blueprint kalian sendiri yang tahu kalian itu sampai mana gitu ya, kalian itu seperti apa, dan itu represent yourself gitu. Jadi kalian sendiri yang harus tahu, explore tentang diri kalian masing-masing. Kalian dan orang lain tuh beda, jadi nggak usah insecure. Milestone orang beda-beda, path orang beda-beda. Jadi ya terus kembangin diri, jangan insecure. Coba strengthen your personal branding, dare to be different. Itu sih dari saya. Sama teman-teman, kalau ketemu saya lagi mungkin bisa nyapa, main-main ke IKEA, atau nanti kalau ada vacancy yang open, kalian bisa cek aja di website atau LinkedIn. Nah itu biasanya sih tim IKEA akan reach out dari situ. Gitu. Semangat teman-teman untuk ke depannya ya. Iya, siap. Strengthen personal branding, be different. Karena CV adalah blueprint buat kalian. Jadi kalian yang lebih tahu itu dia. Dari Teh Ratna Endah Pratiwi. Boleh tepuk tangan dulu dong teman-teman. Boleh open mic nggak sih? Boleh. Luar biasa materi CV hari ini. Create attractive CV. Gimana caranya, gimana flow-nya. Udah dikasih tahu lengkapnya, dan tadi pertanyaan juga banyak banget ya dari teman-teman tentang CV ini. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Teh Ratna Endah Pratiwi telah hadir di webinar hari ini. Luar biasa materi yang dibawakan. Boleh jika Teteh ingin meninggalkan room Zoom ini, dipersilakan. Oke, ya itu dia materi webinar di hari ini, yang di hari kedua tentunya. Yang pertama tadi mengenai BUMN, dan sekarang create attractive CV. Mudah-mudahan materi webinar hari ini bermanfaat bagi kita semua, karena materinya benar-benar luar biasa dan bermanfaat banget ya buat kita mau di kedepannya nanti, apalagi buat kita fresh graduate dan job seeker tentunya. Oke. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir di siang hari ini. Tetap semangat, jangan insecure kalau kata Teh Ratna tadi. Pokoknya tetap berjuang. Oke, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sebagai moderator hari ini pamit undur diri di webinar hari kedua ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan ke MC Azahra. Silahkan. Ya. Terima kasih Putri untuk membantu di moderator pada sesi 2 ini. Ya, untuk teman-teman yang sudah hadir di Zoom ini, boleh tolong diisi link absensinya yang sudah ada di kolom chat untuk sebagai sertifikat. Boleh diisi dulu teman-teman, karena itu sebagai absensi ya, untuk nanti sertifikat. Untuk selanjutnya, pasti
ini udah mulai panas ya hari kedua gitu. Udah hari kedua udah mulai panas juga, apalagi materi-materinya semakin ke sini tuh udah semakin menarik. Nah, saya juga mau mengingatkan untuk jangan lupa hadir pada career coaching di hari Minggu nanti yang nggak kalah keren materinya, yaitu mengenai tips interview dan memulai karir di multinational company. Sambil teman-teman mengisi absensi, saya ingin memberitahukan di sini kami dari panitia akan ada giveaway buat teman-teman. Boleh dari panitia di-share screen. Nah, sambil teman-teman mengisi absensinya, saya akan menjelaskan beberapa syarat dan ketentuan untuk teknis giveaway di VCE ini. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa teknis giveaway. Yang pertama di sini ada follow akun Instagram dari VCE Ika Polban dan Ika Polban. Lalu yang kedua, posting video atau foto keseruan di acara VCE dengan caption semenarik mungkin dan mention juga Instagram vce.ikapolban dan ikapolban menggunakan hashtag reach your career goals di Snapgram. Lalu yang ketiga, pastikan akun teman-teman tidak di private. Lalu periode giveaway ini berlangsung dari tanggal 7 sampai 13 Oktober. Lalu yang selanjutnya, pemateri pemenang diumumkan saat penutupan acara VCE. Jadi pastinya teman-teman harus mengikuti acara ini sampai selesai ya, supaya teman-teman tahu siapa pemenang dari giveaway ini melalui akun Zoom dan Instagram di vce.ikapolban dan ikapolban. 3 hadiah menarik akan diberikan untuk masing-masing pemenang. Lalu selanjutnya peserta diharuskan melakukan semua syarat giveaway. Jika tidak, maka hadiah dapat dibatalkan. Lalu selanjutnya keputusan pemenang mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Selanjutnya, peserta yang dinyatakan menang wajib konfirmasi data diri dan alamat lengkap melalui DM IG ke vce.ikapolban. Lalu yang terakhir, pemenang yang tidak konfirmasi ke admin akan dinyatakan gugur jika lebih dari 1 kali 24 jam. Jadi jika nanti teman-teman sudah diumumkan menang, teman-teman jangan lupa untuk konfirmasi ke DM IG-nya. Oke. Sekian teknis giveaway dari saya. Jangan lupa juga, saya ingin mengingatkan lagi, jangan lupa untuk absensinya diisi. Yang bagi yang belum mengisi, diharapkan segera mengisi. Dan jangan lupa untuk hadir di career coaching hari Minggu mengenai interview dan karir di perusahaan multinasional. Saya Azahra selaku Master of Ceremony hari ini mewakili panitia. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat dan sampai jumpa di hari Minggu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.